Peristiwa ini terjadi di Pulau Anastasia, Florida. Di sana terdapat sebuah mercusuar yang cukup terkenal. Kita tidak hanya bisa melihat pemandangan yang indah di sana guys, tetapi tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk beruji nyali. 2 tahun setelah berakhirnya Perang Saudara di Amerika Serikat, menara pengawas tua milik Spanyol sekali lagi menjadi mercusuar yang berfungsi setelah dikembalikan cahayanya. Setelah beberapa laporan dibuat ke Dewan Mercusuar Amerika Serikat yang merujuk pada erosi dan perambahan laut, Kongres menyetujui dana untuk menara mercusuar Saint Augustine yang baru. Kemudian, pembangunan menara dimulai pada tahun 1871, tetapi apa yang seharusnya bermanfaat bagi transportasi umum dan keselamatan, segera berubah menjadi sebuah tragedi. Tragedi tersebut bermula sejak Inspektur Konstruksi Mercusuar, Hezekiah Pitt, pindah dari Cape Elizabeth bersama keluarganya untuk mengawasi pembangunan mercusuar Saint Augustine yang baru. Hiskia tinggal di sana bersama istrinya Mary dan anak-anak mereka, yakni Mary Adelaide, Eliza, Edward, dan Carrie. Seperti yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya, anak-anak Pitt mengubah lokasi konstruksi menjadi tempat bermain yang turut mengundang anak para pekerja yang juga ikut bermain di sana. Pada tahun 1873, di sana, terdapat sebuah gerobak yang didesain untuk dapat berjalan di sebuah rel kereta yang biasa digunakan untuk memindahkan perbekalan dari kapal perbekalan yang berlabuh di South Run ke lokasi pembangunan. Dan, anak-anak Pitt ini, mereka menjadikan gerobak ini untuk bermain-main roller coasteran. Tepat di ujung rel hanya papan kayu yang menghentikan gerobak terjungkir ke dalam air. Namun, naasnya pada tanggal 10 Juli tahun 1873, 3 saudara perempuan ini yakni Mary, Eliza, dan Carrie, bersama dengan seorang gadis Afrika Amerika yang tidak dikenal, yang ayahnya mungkin bekerja di tempat tersebut, anak-anak ini bermain seperti biasanya, tanpa menyadari bahwa papan kayu, yang biasa menghentikan gerobak masuk ke air sudah tidak ada lagi pada tempatnya. Sehingga gerobak yang membawa gadis-gadis itu terbalik ke dalam air, dan menjebak gadis-gadis itu di bawahnya. Tuan dan Sessions, seorang pekerja muda Afrika Amerika, yang menyaksikan peristiwa tragis itu, kemudian berlari ke air. Ketika ia sampai di gerobak, ia menggunakan seluruh kekuatannya, untuk mengangkat gerobak dari atas anak-anak itu. Namun sayangnya, 3 dari 4 gadis itu telah tenggelam, satu-satunya yang selamat adalah yang termuda, Carrie. Beberapa hari setelah kecelakaan itu, lokasi konstruksi serta kota ditutup untuk pemakaman para anak gadis itu. Setelah pemakaman, keluarga Pitt kembali ke Maine untuk membaringkan putri mereka untuk beristirahat di kampung halaman mereka. Dalam 145 tahun sejak kecelakaan itu, kejadian aneh berulang kali dikaitkan dengan arwah gadis-gadis itu. Satu cerita melibatkan penjaga mercusuar yang pernah tinggal di sana pada tahun 1950-an. Ia melaporkan mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Ia pun pergi ke lantai atas untuk menyelidiki suara tersebut, akan tetapi tidak ada seorang pun di atas sana. Penjaga kepala pada saat itu adalah James Pippin. Dia bertugas dari tahun 1953 sampai tahun 1955. Pippin awalnya tinggal di rumah penjaga, seperti yang dilakukan semua penjaga sebelumnya, tetapi dia pindah ke gedung pengawas pesisir yang jauh lebih kecil. Ia bersumpah bahwa rumah besar itu berhantu dan dia tidak akan menginap lagi di dalamnya. Kemudian, pada tahun 1955, lampu mercusuar sudah sepenuhnya otomatis, dan penjaga pantai Amerika Serikat yang menggantikan penjaga mercusuar dengan posisi yang disebut lamplighter. Lamplighter lokal memiliki semua tugas lightkeeper tetapi mereka tidak tinggal di rumah penjaga. Akibatnya, rumah penjaga itu disewakan untuk sementara waktu oleh seorang pria yang memakai barang-barang kulit yang menyewa properti tersebut selama tahun 1960-an.
Dia bercerita tentang bagaimana ia terbangun di suatu malam dengan seorang gadis kecil berdiri di samping tempat tidurnya. Saat dia mengedipkan matanya, gadis kecil tersebut menghilang. Beberapa tahun setelahnya, atau tepatnya pada tahun 1970, setelah berdiri kosong selama bertahun-tahun, rumah penjaga itu terbakar secara misterius, memusnahkan rumah dan hanya menyisakan ruang bawah tanah Coquina dan beberapa kayu hangus. Datanglah Jones County yang membeli cangkang bangunan dengan maksud untuk menghancurkannya demi alasan keamanan. Namun, 16 wanita di All Volunteer Junior Service League of St. Augustine turun tangan, mengumpulkan uang 1,2 juta dolar selama 15 tahun ke depan untuk merestorasi dan merenovasi Keeper's House, Menara Mercusuar, dan lensa Fresnel asli. Kelompok itu menambahkan bangunan itu ke daftar tempat bersejarah nasional, dengan bantuan Karen Harvey, seorang sejarawan lokal, penulis, dan advokat mercusuar lama. Selama renovasi, baik pekerja konstruksi maupun sukarelawan JSL melaporkan banyak insiden yang tidak dapat dijelaskan di rumah tersebut. Ruang bawah tanah adalah area yang sangat aktif untuk perjumpaan hantu, menjadi satu-satunya bagian dari rumah yang belum sepenuhnya terbakar. Apakah mungkin hantu anak-anak gadis itu suka bermain di sana? Bagaimana menurut kalian guys?